Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pesan menguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gaul Rahman SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 di LPTK Universitas Ternate Yogyakarta. Dengan nomor peserta 2015 0192 9620. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SD Iblis 5 Dobo, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, di kelas 5 dengan materi tema 7 subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Angkatan 3 kategori 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Iya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Semuanya hari ini hadir? Hadir. Iya. Iya. Sebelum kita belajar, kita bisa dulu awali dengan Berdoa. ya, untuk itu saya manggil ketua kelas atau yang bisa membimbing orang ke depan. Itu berdoa. Ayo, maju. Ya. Cium baju dulu semuanya. Baju baik. Ya. Siap, gerak. Kita belajar dari sesuai kerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, gerak, berhormat. Selamat siang, Bapak Guru. Selamat siang semua. Ya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Ya. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kita untuk mengingat apa? Untuk jiwa nasionalis terhadap bangsa dan negara. Iya. Sekarang pelajaran kita hari ini yaitu tema 7 subtema 1 peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu tujuannya adalah yang pertama dengan menonton video pembelajaran itu video pembelajaran dan detail atau tanpa siswa dapat menyimpulkan maksud kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu membandingkan peristiwa yang terjadi saat penjajahan Inggris dan penjajahan Belanda.
Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita, ya. Kalau kita lanjut, masalah pembelajaran sejarah, ya, beberapanya itu menunjukkan pelajaran sejarah. Yang pertama, itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Kedua, menghargai jasa perjuangan para pahlawan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung. Ya, jadi kita tahu ya, bangsa kita ini pernah dijajah oleh bangsa ini. Ya, siapa yang tahu selain bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Pasti kalian sudah mendengar dari buku, sudah lihat dari buku, baca dari buku, terus dari TV, dari internet dan sebagainya. Kira-kira bangsa mana yang pernah menjajah bangsa kita, bangsa Indonesia? Gimana? Belanda, Belanda, banyak. Kalau itu Inggris, apa lagi? Siapa bisa menjawab? Bangsa Eropa sini ada bangsa Eropa termasuk Belanda, Inggris. Apa lagi? Iya. Untuk itu, mari kita masuk ada materi pelajaran kita pada hari ini, ya. Kita masuk. Sejarah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kenapa sampai bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Di sejarah. Kenapa? Yang pertama, sejarah mencatat bahwa bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15. Jadi bangsa Barat datang ke belahan bumi Asia sampai sini sejak dari abad ke-5. Ya. 15 masih termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Jadi penjajahan langsung diserang oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya apa? Kenapa sampai dari kemana-kemana? Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara atau Alfonso di Albuquerque, memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511, lalu menyasar lalu pada 1512 dan negara kolonial di Indonesia. Jadi latar belakangnya pertama itu apa? Itu pada bangsa apa itu yang pertama masuk sini? Portugis, ya, Portugis. Jadi yang pertama menjelajahi bangsa Indonesia sebentar ini masuk Nusantara ini adalah bangsa Portugis yang pertama. Pada tahun berapa itu? Pada tahun berapa? 511. Jadi dia sampai di Maluku. Jadi latar belakangnya ini adalah pertama bangsa Eropa yang masuk ke Nusantara adalah Portugis sampai di Maluku pada tahun 1511 Masehi. Kita belum lahir. Jadi Portugis belum lahir, kalian belum lahir. Portugis bapaknya belum lahir, ya. Jadi itu latar belakangnya. Lalu lanjut lagi. Rempah menjadi alasan utama Portugis. Rempah apa? Rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi atau mengimbangi Nusantara. Sampai di Nusantara ini karena yang pertama sekali rempah. Capaian Portugis kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga. Ini kalian tulis. Ada yang penting kalian tulis. Waktu mau apa? Bekerja kan tetap ini diskusi kalian bekerja, ya harus kalian tulis. Mana yang penting kalian tulis ya. Diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol, ya. Setelah Portugis, lalu Spanyol lagi ikut lagi untuk ke Nusantara. Terus di Maluku Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Nah, konflik apa? Perang. Ya, Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan itu. Dan hanya Spanyol dan Portugis penjelajahan samudera yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya.
termasuk Belanda. Ingat ya? Nih. Apalagi? Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Jadi yang masuk di Nusantara Indonesia ini bukan bangsa Portugis, Belanda, toh? Tetapi banyak ada bangsa-bangsa lain. Kita Italia, Belgia, Jerman. Ingat ya? Dari mana tanda saya punya Pak? Punya apa? Rempah. Rempah apa? Seperti apa rempah? Hah? Masak itu banyak. Masak apa? Beberapa bangsa Eropa itu sudah jatuh. Jadi apa? Kerajaan Romawi menghadapi ya kuasa oleh apa? Kerajaan apa itu Utsmani. Turki. Ya, penaklukan Konstantinopel sekarang atau biasa disebut dengan Istanbul menjadi salah satu peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia. Jelajahan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara, khususnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Ya, kali ini tak lewat darat yang susah dikuasai oleh Utsmani sedang mencari dari kekuasaan ini. Jadi kenapa sampai mereka datang ke Indonesia sampai ke Nusantara itu karena apa? Di sana itu sudah tertutup jalur perdagangan, jadi tidak bisa lagi bekerja sama dengan bangsa-bangsa Asia yang ada di sana, bangsa seperti bangsa Arab bangsa ini. Lalu mereka masuk ke Indonesia. Lanjut lagi. Jadi tulis ya mana yang lebih penting. Ya, Spanyol juga datang ke Nusantara secara Portugis. Belanda pun demikian. Bahkan Belanda memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam ketimbang dua bangsa Eropa sebelumnya. Kalau penjajahan yang terjadi kemudian dan berlangsung lama-lama, datang lagi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tulis ini baik. Catatan sebagai berikut. Yang pertama, Ransali. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah di Indonesia. Yang keempat, perkembangan teknologi dan sains. Kenapa sampai bangsa barat datang menjelajah dunia ini? Yang kelima adalah semangat politik. Ya, jadi bangsa barat sana, bangsa Eropa sana, dong menjelajah sedikit karena ada 5 ini. Ada 5 ya. Yang pertama, salah bangsa Stalin. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah. Yang keempat, perkembangan teknologi dan sains. Yang kelima adalah semangat politik. Iya. Jadi kita lanjut lagi. Hitung lanjut. Halo. Faktor penyebab penjelajahan di Indonesia. Kenapa sampai bangsa Eropa datang di Indonesia? Ya. Kenapa bangsa Belanda mau datang di Indonesia? Kenapa bangsa Spanyol mau datang di Indonesia? Kenapa bangsa Portugis mau datang ke Indonesia? Ya. Kenapa? Faktor penyebab yang pertama, faktor eksternal. Faktor dahulu. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya pelajaran penjajahan di Indonesia. Jadi yang kedua, faktor pertama itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Coba bisa baca sama-sama? Coba ya. Faktor penyebab penjajahan Indonesia, coba. Faktor pertama itu faktor apa? Faktor eksternal.
faktor penyebab penjajahan di Indonesia itu ada dua faktor ya. Ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan Indonesia. Faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang di Indonesia. Jadi terus, ya, usahakan kalian bisa. Ya, karena nanti kamu kerja. Lanjut, faktor-faktor eksternal penjajahan Indonesia. Ya, ini ada beberapa faktor eksternal. Nanti secara umum sekarang faktor eksternal penyebab penjajahan Indonesia. Ya, ada berapa ini? Ada dua. Faktor pertama, berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat atau tidak datar. Lalu berlangsungnya zaman Renaissance atau zaman kebebasan atau kebebasan di Eropa. Lalu yang kedua, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Adanya semangat reformista atau barangkali itu semangat menaklukkan bangsa-bangsa yang menyalahkan mereka. Iya. Jadi ada berapa faktor? Ada 1, 2. Tadi faktor eksternal. Sekarang kita lanjut pada faktor internal penyebab penjajahan di Indonesia. Internal dari dalam Indonesia sendiri. Tadi faktor dari luar. Sekarang faktor. Yang pertama, kontrak hubungan perdagangan atau niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau monopoli. Yang kedua, penghasilan Palembang terbesar sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang di Indonesia. Hasil Palembang terbesar. Berarti Indonesia itu dulunya itu penghasil Palembang terbesar di dunia. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan, masih bersifat kedaerahan. Yang bersifat kedaerahan. Indonesia atau apa? Maluku. Timura berjuang sendiri di Maluku. Terus pahlawan Sultan Hasanuddin berjuang sendiri di Makassar, di Padang sana. Jadi masing-masing daerah berjuang untuk daerahnya sendiri. Ya ini. Dan paling banyak ini tadi yang punya. Ya ini apa? Apa ini? Apa? Ini apa? Ini apa? Kalian sudah pernah lihat ini? Ya pasti orang pasti sudah pernah lihat ini. Apa salah? Salah itu banyak kalau di Ambon toh. Tapi dari Ambon sini, Ambon salah banyak. Banda salah banyak. Ini lihat salah banyak. Kalau di Toko belum ada salah di sini. Iya. Jadi itu. Jadi kalau faktor internal penyebab penjajahan itu ada 3 internal. Ya. Yang pertama apa coba? Faktor-faktor coba kita coba sama-sama. Faktor-faktor. Baca. Langsung lagi. Ya, sekarang video.
Untuk lebih laki-laki, perhatikan video ini sebelum kita masuk pada kerja kelompok atau diskusi, ya. Lihat dia. Itu siapa? Akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, akan menggunakan soal diskusi dalam kegiatan ini dikerjakan kelompok. Jadi menjadi kelompok dari nomor dijelaskan melalui presentasi pada pertama, terus yang kedua dalam video kalian kerja apa yang kita dapat. Itu terserah kalau kalian bilang di situ kan ada nomor 1, terserah mau berapa nomor 9. Dan di situ ada 2, ya. Pertama penyebab dari dalam negeri, penyebab dari luar negeri. Kalian baca tulis nama, nama kelompok, kelompok 5 dan sudah nama siapa, satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Kalian kasih mampir di kelompok pertama, nama negara. Istri yang nanti kita jawab pada kelompok pertama, kelompok yang sebenar. Cepat, tulis cepat. Nanti baru experience. Jangan tulis dulu, tulis ini apa ini. Oke, tulis cepat. 10 menit. 10 menit ya. Ya, 10 menit. Jadi yang eksternalnya ada di situ. Nah, itu eksternal. Eksternal berapa? Kalau di situ dia ya 10 menit. Ya, tambah lagi, kelompok orang yang maju. Kelompok 4 maju.
tepuk tangan Pak kelompok 4. Ya, kelompok kelompok 1. Ayo maju, ayo. Maju sini coba. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 maju. Ayo. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 2 maju presentasi hasil kesenian. Ayo maju. Tadi kita sudah diskusi dalam kelompok. Kita sudah mengerjakan soal LKPD. Sekarang belum mau ada yang mau bertanya, belum paham tentang materi ini. Benar? Jadi ulang lagi, betul makanya kalian. Faktor yang mempengaruhi sampai bangsa asing menjajah bangsa Indonesia itu kenapa? Kenapa yang pertama? Ada berapa faktor? Ada dua faktor. Ada dua faktor. Faktor apa dan faktor apa? Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dan faktor apa? Lalu yang kedua faktor internal. Faktor internal apa? Kurang menyadari
bikin PR ya. Nanti kumpul besok. Ya, ini jangan kumpul saja besok. Ini tugas mandiri untuk kalian. Nanti besok baru kalian kumpul. Tugas mandiri, kerja sendiri. Oke. Bisa kalian kerja di rumah. Ya, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, belum mau tanya kalian dulu, apa kalian senang pembelajaran hari ini? Senang di mana yang senang? Senang di mana? Senang, nyanyi, apa lagi? Nonton video, apa lagi belajar apa tuh? Tentang penjelajahan bangsa Indonesia. Ya, sebelum ini belajar tangan bersama. Setelah itu kalian bisa maju satu orang pimpin kita dalam doa, lalu kita diri ketemu. Maju. Ayo. Siapa yang mau pimpin pertama doa? Silakan. Apa yang lebih baik? Selamat siang anak-anak, ingat kalau pulang langsung ke rumah. Ingat tidak boleh jangan pulang karena bulan kalian itu ada yang makan ya. Jadi jangan hati-hati. Oke, kita bisa pulang. Pak, di luar aja. Bila teker, nanti bikin di rumah.